Jika manusia sudah tenang hidupnya, jika manusia sudah nyaman, sudah sejahtera hidupnya, dan mereka dapat makan dengan baik, mereka dapat menghidupi keluarga dengan baik, mereka dapat tempat tinggal dengan layak, mereka pun tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Negara miskin bukan faktor utama banyaknya tingkat kriminal, akan tetapi negara-negara miskin dapat menjadi salah satu faktor banyaknya tingkat kriminal dalam suatu negara tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan keterpaksaan untuk bertahan hidup. Makanya jika ingin suatu negara sejahtera, nyaman, aman, tentram, faktor yang paling utama adalah ekonomi. Faktor yang paling utama dalam meningkatkan perekonomian, kestabilan politik, dan kestabilan sosial dan budaya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena jika masyarakat dalam suatu negara sudah ada dalam tingkat sejahtera, maka secara otomatis masyarakatnya pun akan terhindar dengan keinginan-keinginan atau melakukan keterpaksaan tindakan-tindakan kriminal. Dikarenakan masyarakat tersebut sudah hidup sejahtera, jadi sudah tidak ada kenekatan lagi dalam masyarakat tersebut untuk melakukan tindakan kriminal. Tindakan kriminal dan kejahatan itu terjadi dikarenakan keterhimpitan kemampuan orang untuk mendapatkan ekonomi yang layak, sehingga terpaksa melakukan kejahatan untuk mempertahankan hidupnya. Jadi faktor yang utama adalah masyarakatnya, sumber daya manusianya harus ditingkatkan pendidikannya untuk menjadi negara yang sejahtera nantinya. Jika masyarakatnya sudah mempunyai value, nilai dalam hal pendidikan yang cerdas, dan banyaknya peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat menghidupi kehidupannya, maka akibatnya negara pun pasti akan terlindungi dan terhindar dari tindakan-tindakan kriminal dan kejahatan dalam suatu negara. Hal yang paling penting adalah kesejahteraan. Jika negara sudah sejahtera, maka masyarakatnya pun akan terhindar dari tindakan-tindakan kriminal dan kejahatan. Orang yang baik pun, yang sudah menjalankan agama dengan baik, jika mereka terhimpit secara ekonomi dan mereka lapar hidupnya, mereka pun akan berjuang dan akan melakukan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya, mempertahankan keluarganya supaya dapat hidup. Maka mereka akan nekat melakukan kriminal atau tindakan kejahatan. Jadi tidak bisa disalahkan, kita tidak bisa menyalahkan dengan agamanya, tidak bisa menyalahkan dengan orang-orang yang beragama yang masih melakukan tindakan kriminal. Kita tidak bisa menyalahkan hal tersebut, dikarenakan segala sesuatu jika ada kesempatan dan segala sesuatu jika terhimpit pasti akan melakukan sesuatu yang negatif untuk mempertahankan kehidupannya, untuk mempertahankan keluarganya. Jadi kenapa kita bisa lihat informasi di media sosial negara-negara maju, dan contohnya negara Polandia dan negara-negara maju lainnya, kenapa mereka bisa hidup dengan tenang, kenapa mereka bisa hidup dengan nyaman? Dikarenakan masyarakatnya dalam suatu negara tersebut sudah terhindar dari kemiskinan, sudah terhindar dari kesulitan secara ekonomi, dan tatanan politik dan sosialnya pun bagus, maka negara dan masyarakatnya pasti akan sejahtera dan terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan kriminal. Makanya penting kita mengedepankan pendidikan di sini ya, mengedepankan pengetahuan yang dapat membangun potensi-potensi sumber daya manusia, supaya sumber daya manusia dalam suatu negara
dapat cerdas dan dapat diandalkan, dan mereka tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, dan mereka tidak akan kesulitan untuk mendapatkan peluang dan kesempatan untuk mempertahankan kehidupannya yang normal. Jadi menurut gua, negara-negara miskin tidak akan pernah terhindar dari kejahatan dan kriminal di satu masyarakatnya. Karena apa? Karena manusia pasti akan berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Manusia pasti akan berusaha untuk mencari makan dan menghidupi keluarganya. Apapun pasti akan mereka lakukan untuk dapat bertahan hidup. Apapun mereka pasti akan lakukan untuk dapat mempertahankan keluarganya. Jika karena orang yang sudah sejahtera hidupnya, mereka sudah tidak memikirkan lagi dengan cara-cara yang negatif, karena mereka sudah merasa aman secara perekonomian, dan mereka sudah merasa aman dikarenakan mereka sudah dapat tinggal di tempat yang layak buat hidup, dan mereka sudah merasa aman untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk keluarganya. Tetapi jika suatu negara atau suatu masyarakat terlalu banyaknya kemiskinan yang dialami, terlalu banyaknya tingkat kemiskinan dalam suatu negara, maka kita tidak bisa menyalahkan jika negara tersebut, jika masyarakat tersebut banyak melakukan kriminal dan banyak melakukan hal-hal yang negatif untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Sistem pun sama. Sistem dalam hukum dan peraturan yang berlaku di negara pun tetap harus kita tingkatkan untuk dapat meminimalisir kesempatan-kesempatan oknum-oknum untuk memanipulasi apapun, dengan cara apapun mereka tidak akan dapat melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian dalam suatu negara. Jadi sebetulnya memang teman-teman, manusia itu simpel hidupnya. Untuk di dunia ini, manusia pada layaknya, pada dasarnya hanya butuh ketenangan, hanya butuh kesejahteraan. Jika manusia sudah tenang hidupnya, jika manusia sudah nyaman, sudah sejahtera hidupnya, dan mereka dapat makan dengan baik, mereka dapat menghidupi keluarga dengan baik, mereka dapat tempat tinggal dengan layak, mereka pun tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Makanya kita dapat menganalisa sebetulnya ya, pada diri kita sendiri. Jika kita dalam keadaan lapar, kita pun pasti akan emosional. Tapi jika kita dalam keadaan tenang, kita kenyang, dan hidup kita pun nyaman dalam suatu tempat tinggal yang layak, kita pun akan terhindar dari emosional. Kita pun pasti dapat berpikir secara positif. Memang seperti itu manusia pada normalnya. Binatang pun sama kan, kita nggak simpel menganalisa. Jika binatang yang sedang lapar, pasti binatang tersebut akan buas. Apapun akan dia kejar supaya dapat dia makan. Tapi jika binatang itu sudah kenyang, kita pun mungkin berjalan di antara binatang tersebut, binatang pun pasti tidak akan mengganggu kita. Karena binatang tersebut sudah kenyang. Tapi jika binatang sudah lapar, kita pun pasti akan dikejarnya untuk dimangsa oleh binatang tersebut. Manusia juga sama. Manusia yang hidupnya sejahtera, manusia yang hidupnya sudah nyaman, manusia pasti akan berpikir positif, dan manusia pasti akan melakukan perilaku-perilaku yang positif. Tapi jika manusia itu lapar, penuh dengan kesulitan hidupnya, maka jika ada kesempatan tidak dapat mengontrol dirinya, maka oknum tersebut atau individu tersebut pasti akan melakukan tindakan-tindakan negatif untuk diri dia yang dapat merugikan orang lain. Jadi kitalah yang harus membangun bangsa ini supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera dan bangsa yang terhindar dari kemiskinan, bangsa yang pintar, bangsa yang maju, dan bangsa yang selalu berkembang untuk kemajuan negaranya. Jadi menurutku teman-teman, kita semua harus sama-sama bergotong royong. Jangan saling menghujat, jangan saling membenci.
Kita harus sama-sama bergotong royong untuk kemajuan bangsa kita sendiri, untuk kemajuan negara kita sendiri. Tapi jika kita selalu saling menjatuhkan sesama saudara kita, dan kita saling membenci karena perbedaan pendapat, negara kita pun pasti akan mudah untuk dihancurkan. Negara kita pun pasti akan mudah untuk diadu domba. Negara kita pun pasti akan mudah untuk dikalahkan oleh negara-negara lain secara ekonomi dan secara budaya dan secara politik. Tapi jika kita sama-sama membangun bersama-sama negara kita untuk menjadi negara yang maju dalam hal pendidikan, dalam hal ilmu pengetahuan, ekonomi, budaya, politik, sosial, kita pasti akan menjadi negara yang sejahtera. Dan kita pun pasti akan terhindar dari tindakan-tindakan kriminal, dari tindakan-tindakan kejahatan di antara kita. Jadi kalau kita sama-sama tidak memikirkan itu semua, kita tidak memikirkan pondasi untuk kemajuan negara kita, bangsa kita, maka negara kita pun selamanya tidak akan terhindar dari kemiskinan. Dan jika masih banyak kemiskinan di negara kita, hidup kita pun pasti akan jauh dari rasa keamanan. Dikarenakan banyaknya tindakan-tindakan kriminal, banyaknya tindakan-tindakan kejahatan dan premanisme di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan negara kita. Jadi kalau ada kasus-kasus kayak kemarin, masalah premanisme yang berkedok ormas, itu dikarenakan tidak adanya peluang pekerjaan yang baik untuk mereka dan kesempatan untuk bekerja dengan baik mereka, dikarenakan kurangnya skill mereka, kurangnya pendidikan mereka, maka mereka tidak dapat mengambil peluang ataupun kesempatan yang mereka raih sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga akhirnya mereka akan bernaung dalam suatu bendera-bendera organisasi yang mereka harapkan dapat menghidupi diri dia, yang mereka harapkan dapat mengamankan dirinya. Karena kan mereka tidak punya pekerjaan, sehingga banyaknya organisasi-organisasi di masyarakat kita. Tapi jika bangsa kita mempunyai potensi yang baik dan bangsa kita terhindar dari banyaknya pengangguran, terhindar dari kemiskinan, maka masyarakat pun sudah akan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, dan mereka pun mungkin tidak akan mau menyibukkan diri mereka dalam suatu organisasi apapun, dikarenakan mereka sudah sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan, pekerjaan yang baik, yang dapat menghidupi diri dia dan menghidupi keluarganya. Ya kenapa kita banyak organisasi-organisasi di masyarakat ya, dan banyaknya premanisme, dikarenakan peluang pekerjaan tidak ada. Peluang pekerjaan sangat sedikit, dan potensi pun di antara mereka sangat minim karena tidak adanya skill, tidak adanya keterampilan dalam hidupnya, maka mereka pun tidak dapat bersaing. Di dalam masyarakat saja mereka tidak dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi di dalam suatu negara mereka tidak dapat bersaing. Jadi menurut gue sih teman-teman, untuk menghapus kejahatan, kriminalisme, dan tindakan-tindakan premanisme di lingkungan kita, di negara kita, yang paling utama adalah potensi sumber daya manusianya ditingkatkan. Jika potensi sumber daya manusia di negara kita sudah bagus, sudah mapan, pendidikannya juga bagus-bagus semua, gue yakin siapapun orang tidak akan mau menjadi preman, dengan istilah preman ya, atau kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kriminal. Tidak akan ada yang mau sebetulnya. Itu dikarenakan keterpaksaan, mereka tidak punya tempat bernaung, mereka pun tidak punya tempat untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang, sehingga mereka mencari kegiatan-kegiatan yang negatif dengan berkedok organisasi-organisasi di masyarakat. Karena gue yakin, dalam organisasi apapun, pasti tujuannya baik. Akan tetapi kenyataannya
banyak oknum-oknum yang memang lapar, yang memang membutuhkan suatu uang untuk menghidupi diri dia, untuk menghidupi keluarganya, sehingga melakukan kejahatan, sehingga melakukan pungutan-pungutan liar di masyarakat yang atas nama bendera tersebut, bendera organisasi tersebut. Sebetulnya mungkin saja di dalam organisasinya tidak meminta hal-hal tersebut, akan tetapi oknum-oknum di bawahnya dikarenakan terhimpit ekonominya, dikarenakan tidak adanya peluang pekerjaan, dikarenakan tidak mampunya karena tidak punya keterampilan dalam bekerja, mereka akhirnya melakukan pungutan-pungutan liar di masyarakat, sehingga menjadi keresahan-keresahan di masyarakat. Dan masyarakat pun menjadi terganggu dengan tingkah laku mereka. Kalau hal ini dibiarkan, sampai kapanpun kita semua tidak akan merasa aman, kita semua tidak merasa tenang dalam menjalani kehidupan ini, dikarenakan banyaknya perilaku-perilaku premanisme di lingkungan kita. Jadi tingkatkanlah pemaksaan untuk membangun sumber daya manusia yang baik, sehingga kedepannya generasi-generasi bangsa pun mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang baik, sehingga dapat mudah untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga berkurangnya pengangguran di masyarakat kita. Dan jika masyarakat kita sudah terhindar dari pengangguran dan sudah banyaknya masyarakat yang sejahtera, maka kita pun pasti akan terhindar dari tindakan-tindakan premanisme, dan kita pun pasti akan terhindar dari kejahatan-kejahatan di lingkungan tempat tinggal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Rumayal.